Kita lagi jalan-jalan yang asyik. Kamu bawa orang gagal ini. Dan aku lagi nggak mood main. Kita juga butuh orang yang melayani kita. Jadi pelayan itu enak. Kekiku Pedro. Pigeon Kekiku. Iya, istri. Udah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku istri. Wajar aja. Kakakku aja nggak bakal ngizinin kamu tidur. Beraninya kamu manggil aku istri? Sudah 3 tahun jadi menantu. Dan dihina, aku dulunya raja. Kini, aku nggak bisa berenang lagi. Tolong selamatin aku. Aku juga nggak bisa berenang. Aku mau mati nih. Aku juga nggak punya pacar. Aku juga. Pengen banget aku tidur sama si orang gagal itu. Nggak mau mati? Ayo minta tolong sama aku. Kamu mau hidup nggak? Minta ampun sama gue. Bodoh, cepat selamatin kita. Kamu bodoh ya? Orang pecundang kayak gimana mau nyelamatin orang? Yiming, aku mohon. Datang dan selamatkan kami. Aku janji apa aja buat kamu. Kalau mau terima kasih, nikah aja masuk keluarga kita. Nikahin cucu perempuan aku. Dan jagen dia baik-baik. Tahan malu. Dan jangan pernah ninggalin dia. Aku bisa nyelamatin kamu, tapi kamu harus tidur sama aku. Panggil aku suami. Oke, aku janji sama kamu. Ayo, istriku. Waktunya tepatin janji kamu ke aku. Ayo, kita cium dulu. Waktunya menepati janjimu. Kita cium dulu. Kak, jangan cium si pecundang ini. Kalau kau bilang lagi, aku akan lempar kau ke laut. Oke, aku janji. Ini istri yang baik. Sudah, Kak, mau aku jadi lampu? Jangan kira ini pulau terpencil. Terus kamu mau mendekatiku. Aku cuma mau kakakmu. Sayang, ayo pergi. Kita mau kemana? Pergi lihat ada penyintas lain atau tidak. Ah, kakak ipar. Gak apa-apa. Kak, aku lapar banget. Aku haus banget. Aku juga. Tolong. Tolong. Kamu pikir di sini ada yang bisa menolong? Masih saja minta tolong? Ini pulau terpencil. Teriak sampai habis suara pun, takkan ada yang menolongmu. Bahkan pramugari satu-satunya di pesawat. Sudah kami tangkap. Siapa lagi yang kamu harapkan bisa menyelamatkanmu? Beraninya kau pukul aku.
Oh, ada dua lagi yang cantik. Bro, kita beruntung. Tak kusangka di pulau terpencil ini, kita juga bisa bersenang-senang. Hahaha. Bocah kecil, sebaiknya jangan ikut campur. Bodoh, jangan mati. Ayo pergi. Hei, Yuan Yiming, apa yang kau lakukan? Kembelai. Bajingan kecil, kau yang cari masalah, jangan salahkan aku. Kau cari masalah, dan aku tak bisa menolongmu. Jangan gegabah. Dasar idiot, dia benar-benar gila. Memang pantas. Ayo pergi. Dengan tubuh kecilmu, mau ikut campur urusan orang? Jangan bergerak, atau ku tembat. Dua wanita cantik begini. Aku bisa bersenang-senang dengan mereka. Ini semua gara-gara kau. Kau bunuh aku dan adikku. Bocah, kau bisa pergi dengan tenang. Dua wanita ini, aku akan urus mereka untukmu. Beng, jangan bunuh aku. Kami tahu kami salah. Perkosa, perkosa, perkosa. Kak, Apa yang baru saja terjadi? si idiot itu tiba-tiba jadi jago. Aku lagi mimpi? Aku juga bingung. Rasanya kayak di film. Perkosa dan rampok. Kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Tolong jangan bunuh aku. Gimana kalau aku kasih pramugari itu? Masih? Ada juga polwan. Polwannya juga aku kasih. Polwannya juga? Iya, 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 di sana, di sana. Heitai heitai. Dia benar-benar berani membunuh. Sepertinya kakek benar. Dia bukan orang biasa. Dia orang seperti apa? Jangan bunuh aku. Kau bisa lakukan apa saja, asal jangan bunuh aku. Kita semua adalah saksi pembunuhannya. Dia tidak akan membunuh kita untuk membungkam kita, kan? Mereka menyiksa perempuan dan pantas mati. Sif, jangan marahi dia lagi ke depannya. Bersikap baiklah padanya. Mungkin, dia tidak akan membunuh kita. Oke. Sif, jangan marahi dia lagi ya. Bersikap baiklah padanya. Mungkin dia nggak akan bunuh kita. Oke. Peluru 9 毫米 polisi. Dan 12 lagi. Kakap. Sayang, aku sebenarnya sangat mencintaimu. Iya, kakak ipar, kamu hebat banget. Siu, kamu ngapain? Kamu bisa bersikap baik begitu padanya? Sepertinya kamu sangat sadar diri. Tunggu aku di sini. Jangan kemana-mana, pulau ini berbahaya. Kak, dia sudah pergi. Ayo kita lari. Hei, kita mau lari kemana? Saya pramugari di penerbangan ini. Xin Binggong. Terima kasih. Dimana Dua Bajingan Yang me rend pas sans jataku? Aku sudah membunuh mereka. Apa? Kau membunuh mereka? Ya, Orang ini punya jari telunjuk dan kapalan. Jelas, dia ahli senjata. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia terkait dengan kecelakaan pesawat ini? Kenapa kau membunuh mereka? mereka ingin memperkosa pramugari itu, dan ingin membunuhku.
jadi aku membunuh mereka. Pramugari yang sangat seksi itu. APA, Pramugari itu bersama mereka. Kecelakaan pesawat ini berhubungan langsung dengan mereka. APA. Kalau pramugari itu tidak memberitahu mereka, bagaimana mungkin mereka tahu aku polisi penyamaran? Ini tidak baik. Kalau pramugarinya gimana? Kamu pergi. Dia pergi ke hutan. Dia pergi ke sana. Kamu kejar dia. Ah, kamu nggak ikut aku nangkep dia. Dia itu tersangka penting dalam kecelakaan pesawat ini. Nangkep penjahat itu tugas polisi. Apa hubungannya sama aku? Oke, kembalikan pistolku. Bu polisi, aku nggak ambil pistolmu. Mereka berdua ditembak di kepala. Kamu yakin nggak yang nembak? Setelah aku bunuh mereka, pistolnya dibuang ke laut. Bu polisi, dia bohong. Pistolmu ada di pinggangnya. Siu, ngomong apaan sih? Kakak, jangan khawatir. Ada bu polisi di sini. Kita nggak perlu takut sama dia lagi. Haha. Aku selamatin kamu, malah kamu khianatin aku. Aku sudah menyelamatkanmu, tapi kau malah mengkhianatiku. Jangan gegabah. Kak, aku salah. Salahnya di mana? Yiming, dia masih muda. Jangan nakut-nakuti dia. Jangan terlalu akrab dengannya. Pistol ini milikku. Tolong kembalikan pistolnya. Di pulau terpencil ini, pistol ada di tanganku. Lebih aman di tanganku daripada di tanganmu. Aku ini polisi. Kau punya kualifikasi apa untuk memegang pistol? Bu polisi, ini pulau terpencil. Aku bisa berbuat semaumu. Kalau kau memang tidak terima, aku harus menembakmu. Baiklah. Comenons. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Ada monster. Aduh, jangan pergi, ada monster. Ada monster atau tidak, kamu ditahan. Pak polisi, beneran ada monster. Aigreku. Siapa namamu? Luo Ii. Siapa dua orang yang meninggal itu? Bagaimana kamu mengenal mereka? Aku tidak kenal mereka. Apa menurutmu kamu di pesawat sedang menggoda mereka? Aku tidak melihatnya. Pak polisi, apakah perlu Anda mengatakan ini? Kita semua sekarang berada di pulau terpencil. Apakah kita bisa melarikan diri dari pulau ini? Itu belum pasti. Mengapa Anda masih menyelidiki kasus ini? Bukan karena kalian. Kami tidak akan terdampar di pulau ini. Ribuan Yuan Sebulan. Mengapa bekerja sekeras ITU? Berhenti bicara omong kosong. Kamu bekerja untuk siapa? Apa tujuanmu? Pak polisi, jika aku memberitahumu, kamu harus melindungiku. Baik, lanjutkan. Kami semua diperintah olehnya. Dia dalang di balik layar. Dia membunuh mereka untuk membungkam mereka. Apa? Apa itu? Kamu bilang dia membunuh orang. Dia sebenarnya psikopat yang kejam. Pak, Anda harus melindungi saya. Saat dia membunuh dua orang tadi, wajahnya sangat menakutkan. Tanpa berkedip sedikit pun. Kalau tidak, seluruh keluarga saya diculik. Saya tidak akan dipaksa bekerja sama dengan mereka. Seluruh keluarga saya diculik olehnya. Kenapa dia menculik keluargamu? Mereka memaksa saya untuk membawa kotak makan besi ke dalam pesawat. Apa isi kotak makan besi itu? Saya tidak tahu. Mungkin itu bom. Bom. Kalau tidak, kenapa pesawat kita meledak? Sial, dialah dalang dibalik semua ini. Benda yang mengejarmu tadi, kamu lihat wajahnya seperti APA? Tidak. Jangan takut, mungkin itu babi hutan.
Kalau tidak, kita bisa makan enak hari ini. Babi hutan. Benar, mungkin babi hutan. Apa tadi itu? Apa tadi? Kenapa kamu memukulnya sampai pingsan? Dia siapa? Dia suamiku. Suami. Terus, dia siapa bagimu? Dia adik perempuanku. Kamu bilang dia suamimu. Seberapa jauh kamu mengenalnya? Dia suamiku. Aku. Tentu saja aku sangat mengenalnya. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Kamu tahu, kapalan di jari telunjuk kanan dan telapak tangannya. Asalnya dari mana? Aku tidak tahu. Hanya orang yang lama memegang senjata, yang tangannya akan berkapalan. Apa dia tentara? Apa dia polisi? Bukan. Bu polisi. Menurutku mereka tidak terlihat seperti pasangan suami istri. Mereka bertiga kompak. Kalian bukan suami istri. Kami benar-benar suami istri. Bagaimana membuktikannya? Aku bisa buktikan. Kakakku dan dia adalah suami istri. Tidak ada. Mana buktinya? Tidak ada. Main dure. Mundur 2 langkah. Camus. Aigreco, Bangincandia. Oh. Hei, bangun. Hei, bangun. Kau membunuhnya? Tidak, aku mengontrol tenagaku dengan baik. Jangan bergerak. Kani, ambil pistolnya. Coingin Montbuctican, Takada Ubangan d'Angandia. Berikan pistolnya padaku. Kani, jangan berikan pistol itu padanya. Kalau kau berikan padanya, kita akan dalam bahaya. Jean-Gon Lupa. Diamanquin. Teroris dalam kecelakaan pesawat ini. Kalau aku benar-benar teroris, dia juga tak akan percaya padamu. Aku tak ada hubungan denganmu. Asalkan kau berikan pistolnya padaku, aku percaya padamu. Jangan berikan padanya. Kani, jangan berikan padanya. Dia akan menembakku. Kini. Diam sekarang, dan dengarkan aku sekarang. Haha, kakak benar. Di pulau ini, siapapun yang punya senjata punya hak untuk memerintah. Nona. Camutidac, Bolem, Angarakan, Sanjata, Oran. Ini senjata sungguhan, mudah untuk menembak. Hei, sayang. Jangan kau nerakin senjataku aku. Hati-hati jangan sampai menembak. Diam. Kalau kau panggil aku istri lagi, aku akan menembak. Oke. Aku tidak akan memanggilmu istri lagi. Tapi jangan kau nerakin senjataku aku. Kau berikan kunci itu padanya. Kau buka borgolnya. Ikat mereka bersama-sama. Kakak, kenapa kau memborgol polisi itu? Apakah kau tidak melihat situasinya dengan jelas? Kenapa kau tidak mengerti? Ancaman terbesar bagi kita sekarang adalah polisi ini. Kamu benar. Terima kasih. Tidak apa-apa. Oh, terima kasih. Ya. Hei, kenapa kamu berdiri di belakangku? Ada APA? Kamu pergi. Berdiri sama mereka. Orang asing berdiri di belakangku. Aku merasa tidak aman. Lalu, Sayang, aku mau pipis. kalau panggil aku istri lagi, percaya atau tidak, aku akan menembak. Hei. Kak, kamu baik-baik saja? Tidak, Bu. Kamu nggak bisa main. Berikan padaku. Seram banget. Nona. Bisa matikan pengamannya, dan nyalakan saat butuh. Pistol ini ada pengamannya? Ada pengaman di samping gagangnya. Tariq Keluar. Oh, sepertinya nggak bisa ditekan. Ini. Aku akan main cukup denganmu. Udah deh sama kamu. Kakak, lagi ngapain? Aku yang nyelamatin kamu. HMPH. Aku nggak butuh dia nyelamatin aku. Kalau aku nggak nyelamatin kamu, kamu masih bakal pakai borgol. Kakak, See you.
Pajinggan, kalau berani, hadapi aku. Jangan senta mereka. Kamu pikir aku bakal biarin kamu pergi? Kamu tahu nggak siapa dua orang yang kamu bunuh semalam itu? Orang ini kayaknya jagoan. Nenek kita main-main dulu, lalu cari kesempatan buat bunuh dia. Ikutin aja aku. Teman-teman, kenapa kalian harus bunuh semua orang di pulau ini? Semuanya dibunuh? Semua yang selamat di pulau ini harus mati. Kalau enggak, tujuan kita bakal ketahuan. Luoyi, jangan gegabah. Aku sarankan kamu balik aja. Balik, hahaha. Kalau anak ini nggak bunuh kakak dan abangku, mungkin aku perembangan but balik. Sekarang kalian semua mati aja. Pergilah kalian ke neraka. Jangan bergerak. Hei, jangan terburu-buru. Le Pascandia. Kak, Jangan bergerak, aku akan bunuh dia. Letakkan senjatanya dan mundur. Di mana kunci borgolnya? Kak. Kak Ipar, kamu harus selamatkan kakakku. Jangan khawatir, akan kuselamatkan. Buka borgolnya dengan senjata. Maksudmu apa? Siapa kamu? Ini pertanyaan penting. Tentu saja penting. Dilihat dari kemampuanmu tadi, kalau bukan tentara pasukan khusus, atau petugas SWAT, pasti kamu pembunuh profesional kelas atas. Pekerjaanku apa? Masih penting sekarang? Setidaknya sekarang kita bisa kerjasama. Kerjasama? Kau bikin aku polisi, buat kerjasama dengan orang tak dikenal sepertimu, menurutmu mungkin? Kamu mau menangkap Luoyi. Aku mau menyelamatkan istriku. Sekarang kita punya musuh yang sama. Kenapa kita tidak bisa kerjasama? Siapa kamu? Aku cuma orang biasa. Oran Biaza. Dari jarak sejauh tadi, kamu pakai batu kerikil. Un tuc Kena Pergelangan Tanganroi. Kekuatan dan akurasinya, bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Bucan. Sebenarnya, 5 tahun lalu, waktu aku bangun di rumah mereka, aku tidak ingat apa. Bahkan tidak tahu siapa diriku. Beranti Berpura-Pura. Kalau tidak jujur, aku tembak. Tembak saja. Kamu pikir aku tidak akan menembakmu, atau tidak berani menembakmu? Sudah kubilang, pistol itu tidak aman di tanganmu. Kamu tidak percaya. Jangan mendekatiku. Letakkan pistolnya. Tidak mungkin. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Mau letakkan atau tidak? Kalau kamu tidak meletakkan pistol itu, lain kali yang kena adalah nyawamu. Sudah, diam. Si, ambil pistolnya. Bisakah kamu menyelamatkan kakakmu? Ambil pistolnya. Berikan pistolnya padaku. Kak. Ayo pergi. Kak, kita mau kemana? Mau kemana lagi? Menyelamatkan kakakmu. Oh, Ayo pergi. Amble. hei, Kak. HPMU nggak kebasahan? Waktu pesawatnya jatuh, GW bungkus pakai kantong plastik. Ya jelas nggak basah lah. Waktu itu, lu sempat mikir buat bungkus HP pakai kantong plastik? Kak, apa Luoyi mau bunuh kakakku? Kemungkinan nggak. Dia butuh kakakmu sebagai sandera. Apa dia bakal nakalin kakakku? Kenapa? Kamu takut kakakmu diganggu sama dia?
Ayo pergi. Ah, Kak, aku takut. Oak jangan takut. Cuma binatang kecil aja. Turun dulu. Beneran cuma binatang kecil? Santai aja, iya. Santai aja, aku harus cari cara buat nyelamatin adik kamu. See you. Kenapa? SIU? Cewek-cewek memang merepotkan. Aduh, ada monster. Ada monster. Monsternya di mana? Ah. Kakak ipar, monster macam apa ini? Kamu tanya aku harus tanya siapa? Lari. Cepat lari. SIU, AO, Kakak ipar. AO. Monsternya datang. Ah, Kak, aku sudah kehabisan tenaga. Kak, aku sudah lemah sekali. Penkan. Pantatmu terlalu besar. Kamu perlu kurus. Kak, jangan sentuh pantatku. Ayo kita mulai. AO. Cepat pergi. Kak, aku takut. Kamu lompat ke bawah. Aku akan ikut. AO. Tidak, aku tidak berani. Kalau kamu tidak lompat, setelah monster itu menangkapmu, dengan kulitmu yang lembut, pasti akan makan dengan lahap. Ah. Bangun cepat. Payudaramu besar banget. Kamu menindihku, aku nggak bisa napas. Hei, Kak, kamu jahat, memanfaatkan aku. aku hampir mati lemas. Masa aku masih memanfaatkan kamu? HMPH, murahan. Kalau kakakku tahu, dia pasti marahin kamu. Jangan ngomong sembarangan. Ayo cepat pergi. Menyelamatkan kakakmu saja belum tentu. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita bisa selamat dari bencana ini? Masih belum pasti. Kak, aku sudah nggak kuat lagi. Oke, istirahat dulu. Kak, apa monster itu nggak akan ngejar kita lagi? Jangan khawatir. Aku sudah tembak matanya, walaupun nggak mati, umurnya juga nggak panjang. Gimana kalau dia punya teman lain? Mungkin nggak. Binatang buas seperti itu. Seharusnya dia raja binatang di pulau ini. Mungkin cuma satu. Masa nggak punya keluarga lain? Seperti istri atau anak? Mungkin. Kamu kenapa? Itu. Keluarganya ada di sini. Kamu tidak. Kamu lihat monster itu datang, masih saja bicara omong kosong. Bangun dan lari. Kak, aku sudah lari semalaman. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Kamu mau menunggu dimakan monster? Aku benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi. Kak, jangan khawatirkan aku. Kalau kamu bisa selamat, ingat selamatkan kakakku. Jangan.
Aduh. Kak, jangan khawatirkan aku. Kalau monster itu menyusul, kita semua akan mati. Tidak apa-apa kalau aku yang mati. Kalau kamu mati, tidak ada yang akan menyelamatkan kakakku. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku berjanji pada kakekmu untuk menjagamu. Maaf, Kak. Berhenti nangis. Kamu sudah nangis semalaman. Sangat menyebalkan. Suamiku dan adik perempuanku. Mungkin sudah dimakan oleh monster itu. Oleh monster itu. Aku tidak boleh nangis. Nangis lagi, dan aku akan kirim kau ketemu mereka. Ayo, bunuh aku. Lagi pula, adikku sudah mati. Aku juga tidak mau hidup. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kalau kau bicara sembarangan, aku akan bunuh kau. Dasar bajingan, aku akan bunuh kau. Aha. 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 Dasar bajingan. Aku tidak mau hidup. Aku akan bunuh kau. Berhenti. Dasar bajingan, jangan lari. Kalau lari lagi, kau mati. Lari. Nona, kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Aku kopilot penerbangan ini, Fan Wenbin. Co-pilot? Betul. Ada yang ingin membunuhku. Siapa yang ingin membunuhmu? Wenbin, Xiaohua. Kenapa kamu di sini? Sayang, kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Syukurlah kamu masih hidup. Aku juga pikir tidak akan bertemu lagi. Sayang, kenapa kepalamu terluka? Aku tidak sengaja terjatuh. Maafkan aku, ini semua salahku. Bukan salahmu. Saat pesawat mendarat darurat di laut, kami diterjang angin dan ombak yang kencang. Semua orang terpisah. Aku mencari korban selamat beberapa hari ini. Apa kamu menemukan korban selamat? Aku menemukan lebih dari 10 orang. Tapi aku tidak pernah menemukanmu. Kamu tahu betapa khawatirnya aku? Aku juga. Aku terus mencarimu. Oh ya, ngomong-ngomong. Nona, barusan kamu bilang siapa yang ingin membunuhmu? Iya. Siapa yang ingin membunuhmu? Kamu cerita saja ke pacarmu. Dia pasti akan membantumu. Iya, siapa yang ingin membunuhmu? Katakan padaku. Wenbin, Xiaohua. Dia sepertinya terstimulasi oleh sesuatu. Jangan biarkan dia lari. Dia akan dalam bahaya sendirian di hutan. Cegah dia kabur. Dia sendirian di hutan. Itu berbahaya. Oak. Mau lari kemana? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona, jangan panik. Kami orang baik, dan kami akan melindungimu. Iya, Nona, kami hanya ingin melindungimu. Kami sudah menemukan lebih dari selusin orang yang selamat. Kita bisa saling menjaga bersama. Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Aku tidak akan pergi. Kamu lepaskan dia. Aku akan bicara dengannya sendirian. Baik. Selama kamu tidak membocorkan rahasiaku. Aku janji kamu akan baik-baik saja. Kalau tidak, kamu akan mati. Kenapa kamu memukul pacarku? Aduh, hila, beneran hila. Bangsa, cewek gila. Lu mau apa? Gimana sih lu bisa kayak gitu? Kita juga ngelakuin ini buat kebaikan lu sendiri. Kenapa lu mukulin gue? Cewek gila.
KKYY, Jugan je la cuin ini bu à Québec en lu. Lihat apa yang lu lakuin ke dia. Kagbin. Gue cari tali dulu. Ayo iketin cewek gila ini. Gimana soal gigit orang? Kita cuma bisa gini. Ini beneran bagus? Ai, KKYY. Lu terlalu baik. Lu nggak lihat kalau cewek gila ini baru aja gigit Bin? Cepetan. Hai, cepetan. Cepetan. Ayo pergi. Septembre. Bon ça. Cepetan. Jangan pergi. Cepetan. Yi beneran baik buat dia? Xiaohua bener tadi. Elu cuma terlalu baik aja. Elu belum lihat juga, cewek ini gila. Iya, Kak Bin. Cewek ini bener-bener gila. Gitu cara lu harus perlakuin dia, kan? Selama gue mukulin dia, dia jadi nurut. Udah, jangan mukulin lagi. Gue nggak mukulin lu. Cepatlah. Yi meminta Xiaohua mengantarnya ke kamar mandi. Itu tidak pantas. Mengkengka? Mau kau pergi? Aku takkan mau pacarku pergi ke sana, menemani wanita gila ke kamar mandi. Tapi dia akan tetap seorang wanita. Kita harus menghormatinya. Mau aku yang pergi, tapi kepalaku sangat pusing. Maaf, ini semua salahku. Salahku karena tidak merawatmu dengan baik. Tapi sekarang, aku sudah menemukan lebih dari 10 orang yang selamat. Mereka semua mendengarkan aku. Dalam arti tertentu. Kalau kita bisa keluar dari pulau ini, aku akan menjadi kepala suku pertama di pulau ini. Dan kau adalah istri kepala suku. Selamat, kepala suku. Oke, kita lakukan di sini saja. Kau hanya melihatku pergi ke kamar mandi seperti ini. Lalu apa lagi? Bagaimana kalau kau kabur? Tolong percayalah padaku. Aku tidak gila. Hanya karena Luo Yi ingin membunuhku. Makanya aku jadi gila. Oh. Lalu kenapa tidak bilang dari tadi? Tadi aku tidak berani mengatakannya. Karena aku khawatir. Pacarnya ada bersamanya. APA? Maksudnya APA? Sebnarnya, Fanwenban dan Luo YYY. Tidak berada dalam satu kelompok. Aku dan Luo YYY di Pyongyang sama. Dia yang suruh aku bunuh kamu dan bungkam kamu, kembali ke sini. Ada apa dengan Xiaohua? Apa yang diteriakkan wanita gila itu? Kak Bin baik-baik saja. Dia tidak sengaja terpeleset. Hati-hati, dia menggigitmu. Oke, aku tahu. Kamu lari, aku biarkan kamu lari. Lari un tutu. Sebenarnya apa yang terjadi sama Xiaohua? Ah, Kak Bin benar-benar baik-baik saja. Lari. Ah. Sial, masih lari juga. Camus. Lebih baik aku pergi lihat. Oh, Wenbin. Xiaohua itu pintar banget. Dia pasti baik-baik saja. Jangan khawatir. Biarkan kamu lari. Wanita ITU minute long. Biar aku periksa dia. Wenbin, kamu ngapain? Kamu balik ke aku terus kabur. Lari. Aku bunuh kalian berdua. Kalau Fan Wenbin datangi, kamu berani kasih tahu dia. Aku bunuh kamu sama dia sekalian. Dengar nggak? Dia kenapa? Dia APA? Directeur Fan. Aku bantu dia ke toilet. Tiba-tiba dia merebahkan diri dan pura-pura mati.
Cepat kalau mau ke toilet. Jangan buang-buang waktu kami. Urusan kecil aja nggak bisa ditangani. Enggak. Fan Wenbin itu sangat merepotkan. Kenapa kita tidak bunuh saja dia bersama-sama? Tidak. Katanya, lebih dari 10 orang yang kamu temukan, hanya mau mendengarkan dia. Dia masih punya nilai. Apayang dia katakan me menti daksala. Tapi bejitu dia mati. Orang-orang itu akan lebih mendengarkan aku. Benarkah? Kalau begitu, dia tidak punya nilai untuk hidup. Ya. Serahkan dia padaku. Kamu bisa bertindak sesuai situasi. Oke. Wenbin, aku juga mau ke toilet. Bisa temani aku? Oh, Jangan pergi. Itu akan membunuhmu. Jangan pergi. Itu akan membunuhmu. Kamu bilang aku akan membunuhnya. Wan Beng, perkataan wanita gila. Bagaimana kamu bisa percaya? Jangan khawatir, aku yang urus dia. Kamu pergi. Pergi. Sayang, dia bilang aku akan membunuhmu. Kamu percaya dia? itu cuma omong kosong wanita gila. Kamu ngapain sama dia? Ayo pergi. Fan Wenbing, aku benar-benar tidak gila. Dia sengaja menggoda kamu. Dia benar-benar akan membunuhmu. Dazar wanita gila. Biarin kamu ngomong sembarangan. Ayo pergi. Aduh, dia benar-benar akan membunuhmu. Kamu. Kenapa? Wanita itu sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu tidak percaya padanya? Dia tidak gila. Tentu saja dia tidak gila. Aku sengaja menyesatkanmu dengan bilang dia gila. Kalau tidak, bukankah dia hampir membongkar identitasku? Shawa. Tolong aku, Shawa. Xiaohua, Kak Bin, kamu cari aku. Dia membunuhku. Teru. Kamu. Aku adalah orangnya Xiao Hua. Tapi aku sudah memanfaatkanmu selama ini. Sekarang, kamu mati dengan tenang? Tolong. Nona, apa yang terjadi? Seseorang sedang mengejar saya. Biarkan dia lari. Repot. Ya, Lagipula. Seyakena orang-orang ini. Orang-orang ini. Apakah ini semua penyintas yang kamu temukan? Ya, 2 atau 3 hari ini. Saya dan Fan Wenbin yang merawat mereka sepanjang waktu. Mereka percaya pada saya dan Fan Wenbin. Percaya kami. Bahkan jika dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Lalu siapa yang akan percaya padanya? Ayo pergi. Oke. Oh, Profesor Wang. Xiaohua. Direktur Fan di mana? Hai. Jangan sebut itu semua karena dia. Wanita ini,
Aku nggak tahu kalau binatang buas yang mengaum tadi malam menakutinya. Dia gila. Gila? Ya. Yeah. Waktu kami ketemu dia, Akut dia dalam bahaya. Mikir bua bawa dia ke kami. Mari kita jaga satu sama lain. Ya. dia bilang kami mau bunuh dia. Dia lari kayak dikejar setan. Kami kejar dia mati-mation dan akhirnya. Kalian semua jangan dekat-dekat dia. Dia jijik orang. Itu, kalau Kapten Fan gimana? Kapten Fan, Waktu ngejar wanita ini, kami terpisah di hutan. Bercerai-berai. Kak Ipar, aku lapar banget. Aku nggak bisa tahan sekarang. Kalau nggak ada apa-apa, boleh kasih aku dikit? HMPH, nggak sama sekali. Aku nggak mau makan kamu sekarang. Kalau aku makan kamu, kalau kita ketemu monster lagi, siapa yang bakal lindungin aku? Tolong. Kamu kenapa? Aku nggak ada waktu buat jelasin. Kata sandinya 8 digit terakhir nomor KTP aku. Ini sangat penting. Jaga baik-baik. Kak, ini apa? Aku nggak tahu. Dia cuma kasih ini ke aku. Sama kasih kata sandi. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama harta karun? Mikir apa sih? Aku rasa ini mungkin ada hubungannya sama harta warisannya. Saudara, tenanglah di sana. Kalau aku bisa pulang hidup-hidup, barang-barangmu akan aku berikan. Kay Kilyargamo. Fan Wenbin. Kak, coba lihat. Aku tidak gila. Tidak gila. Hei, aku rasa dia juga cukup kasihan. Aku akan memberinya ikan. Kurasa dia juga kelaparan. Ashi, KI, kamu harus hati-hati. Nona Luo sangat baik hati. Kalau aku tidak berani mengambil risiko sendirian. Untuk memberi makan orang gila. Iya. Ah, jangan datang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mereka mencoba membunuhku. Mereka mencoba membunuhku. Tolong. Dia benar-benar gila. Bukan cuma gila, dia cukup gila. Masukkan ikan ke mulutnya. Cekik dia. Tanpa disadari. Oke. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Nona, bagaimana bisa kamu tidak makan apa-apa? Hati-hati tulang ikannya. Makan pelan-pelan. Jangan tersedak. Ayo, makan cepat. Makan sampai kenyang. Biar kamu terus jalan. Makan sampai kenyang. Hukuk. Ashi, Profesor Wang, kamu di sini. Biar saya bicara yang adil. Dia sudah beberapa hari tidak makan. Langsung kasih ikan gampang tersedak. Saya buatkan dia sup ikan dari kaleng besi. Kasih dia sup ikan saja. Profesor Wang sangat perhatian. Iya. Profesor Wang sans opération. Ayo kita makan dulu. Orang tua ini agak menyebalkan. Mari kita bunuh dia malam ini. Tidak. Dia satu-satunya yang tahu ilmu pengobatan. Kalau budget kita kira-kira untuk bantu kita racun. Rencana kita adalah membunuh semua orang di pesawat, racun saja mereka sekaligus. Bagaimana kalau ini? Kita anggatkan Bodulu. Situasinya berbeda dari sebelumnya. Lebih banyak orang bantu kita tangkap ikan. Bukankah ini juga pilihan terbaik? Tidak. Orang ini, dia itu master yang langka. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh.
Dia memang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Juga seorang master. Sehebat apa dia? Dia punya senjata. Apa? Dari mana dia dapatnya? Itu dari Air Marshal. Pistol polisi udara. Kenapa bisa ada di tangannya? Pistol ITU. Awalnya milik kakak sulung, lalu direbut oleh kakak kedua. Alhasil, kakak sulung dan kakak kedua tewas dibunuh anak itu. Apa? Kakak sulung dan kakak kedua dibunuh olehnya. Kamu, adik ketiga, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tahu sifatmu. Aku takut kamu jadi gegabah. Di depan semua orang, dan membunuh wanita ITU. Siapa wanita ini? Istrinya? Hebat sekali. Profesor Wang, Biar saya yang urus. Makanlah ikan. Makan sampai kenyang. Ayo, makan lagi. Makan sampai kenyang. Kakak, kakak. Kakak. Sudah. Sayang, sayang. Tolong aku. Suami, selamatkan aku. Berhenti. Kak. Hati-hati dengan anak ini. Dia tidak hanya punya senjata, tapi juga sangat terampil. Dia jago bertarung. Seberapa hebat dia? Kak, jangan khawatir. Aku akan balas dendam untuk kakak-kakakku sekarang. Jangan remehkan dia. Dia saja, satu-satunya ancaman dia bagiku, adalah senjata di tangannya. Kalau tidak, dia cuma sampah di hadapanku. Makan, enak banget. Kanye, kamu baik-baik saja? Dia menyiksamu seperti ini. Wah, suamiku. Kak. Sif. Aduh, jangan salahkan orang baik. dia gila. Dia akan menggigit kalau kamu tidak mengikatnya ke pohon. Kau benar-benar cari mati. Kau cari mati. Dia memang seorang pelatih. Sayangnya, pukulanmu terlalu lemah, terlalu lambat. Xiao Hua, jangan remehkan lawanmu. Baik. Sekarang rasakan pukulanku. Kau tahu apa akibatnya jika memperlakukan istriku seperti itu? Kakak ipar, hati-hati. Gue bakal ngancurin lo. Bangsa. Kalau berani, bunuh gue. Bisa. Namamu siapa? Namaku Yuan Yiming. Kamu kerja apa? Kok bisa luka separah ini? Degenerate ya? Gak tahu. Gak ingat apa-apa. Kamu akan ingat gak sama aku? Pasti. Bajingan, sekarang giliran lo. Kak. King Ai. King Ai. Yiming. Yiming, aku salah sebelumnya. Jangan bahas itu lagi. Maafkan aku yang minta maaf. Jangan begitu. Jangan ingat-ingat masa lalu. Lupakan saja. Kamu istirahat saja dulu. Ayah. Xiaohua. Istriku lapar, ambil ikannya. Kalau mau makan ikan, tangkap sendiri. Di sana banyak ikan. Iya, ini ikan yang sudah kami siapkan. Hanya yang sudah ikut kerja bakti, yang berhak makan. Sekarang kamu sudah berhak makan? Gue nanya nih, lu udah layak piut makan sekarang? Ayah. Gimana lu? Iya. Iya. Terus bawa ikannya ke gue.
Siu makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Oke, Kayaknya nggak bakal bisa ngusir mereka. Kita nggak bakal hidup enak ke depannya. Dia punya senjata. Kita nggak bakal hidup enak ke depannya. Bener juga, ayo kita lawan dia. Kita kan banyak orang dekat sama dia. Dia cuma punya satu senjata, bisa bunuh beberapa sekaligus. Lawan dia, lawan, ayo. Lawan mereka, usir mereka. Lawan. Kak, kita harus bagaimana? Keluar, kami tidak menyambut kalian di sini. Kalian tidak diterima. Kak, orang-orang ini galas sekali. Ayo kita pergi. Balas dendam kakakmu belum terbalaskan. Mau kemana kita? Yiming, ayo pergi. Aku benar-benar tidak mau tinggal di sini. Kamu sekarang sangat lemah. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita baru bisa pergi besok. Sial, besok masih mau pergi. Aku beritahu kalian, tidak mungkin. Kalian harus pergi sekarang. Keluar sekarang. Ini pulau terpencil. Jangan paksa aku membunuh. Biar aku yang adil. Sekarang kita semua terdampar di pulau terpencil. Kita harus lebih bersatu. Biarkan saja dia tinggal. Aku, jujur saja. Mengingat kita semua terdampar di pulau terpencil, kita harus lebih bersatu. Biarkan dia tinggal. Siapa yang tidak setuju, silakan berdiri. Karena Profesor Wang sudah berkata begitu, biarkan mereka tinggal dulu. Lagi pula, kita semua adalah saudara sebangsa yang sedang menderita. Haha, benar? Ya, biarkan mereka tinggal. Kita tidak punya kebencian mendalam di antara kita. Hanya sedikit kesalahpahaman. Tuan Yuan, benar kan? Benar, hanya sedikit kesalahpahaman di antara kita. Hei, itu benar. Ayo, kita buat apinya lebih besar. Ayo, kita makan ikan. Mari kita makan ikan bakar bersama-sama. Yiming. Kakak ipar. Ya, hanya mayat. Apakah kita juga akan mati? Mengapa begitu? Kami tinggal di sini selama beberapa hari dan baik-baik saja. Mengapa dia datang setelahnya? Ada insiden kejam pemerkosaan dan pembunuhan. Itu tidak mungkin. Suamiku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Benar, kakak iparku bukan orang seperti itu. Lalu jika bukan dia, siapa lagi yang bisa? Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Siapa yang tahu? Itu. Tentu saja kamu harus membelanya. Meskipun dia adalah suamimu. Bagaimana jika dia bosan denganmu? Apakah kamu ingin rasa yang segar? Hahaha. Bah, kamu kentut. Kakakku dan kakak iparku belum tidur. Banyak kejadian. Apakah kamu mencurigai bukti bahwa aku yang melakukannya? Aku bisa membuktikannya. Pukul 4 pagi tadi, aku pergi ke kamar kecil. Lihat dia keluar dari tempat penampungan mayat. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Apakah dia ke sana pagi-pagi buta, di gubuk pramugari itu? Nggak mungkin. Kakak iparku semalam bersama kami. Iya, semalam. Dia selalu tidur bersama kami berdua. Mereka tidur bersama. Nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Betul. Aku memang ke sana. Apakah ini membuktikan kalau aku yang membunuhnya? Bukankah itu sudah cukup? Mau bukti apa lagi? Ini terlalu rendah. Kamu pikir dengan menyalahkan Yuan Yiming bisa bikin dia mati? Setidaknya, orang-orang ini nggak akan membunuhnya. Menyalahkan? Bukan aku yang melakukannya. Aku kira kamu yang bunuh Xiao Mei, lalu menyalahkan Yuan Yiming. Masa sih?
Xiaomei adalah sahabatku di maskapai penerbangan. Aku mau bunuh dan tuduh Yuan Yiming. Nggak mungkin Xiaomei yang jadi korban pertama. Kalau bukan kita, Siapa kira-kira pembunuhnya? mungkinkah benar-benar Yuan Yiming? Dia sendiri yang mengaku. Kalau dia menui Xiaomei tadi malam. Bukan mungkin dia. Walaupun dia kejam, tapi dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu siapa pembunuhnya? Mungkinkah Lao Sang? Katanya tadi malam. Dia melihat Yuan Yiming pergi mencari Xiaomei. Lihat penampilan Zhang yang jujur dan sederhana. Seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu? Mungkinkah bos kita yang melakukannya? Masa dia melakukannya sendiri? YK. Hey, Yuan Yiming, kalau bukan kamu yang membunuhnya, kenapa kamu pergi ke tenda Xiaomei? Kenapa kamu pergi ke tenda Xiaomei? Memangnya ada urusannya denganmu? Siapa? Zhang Ganticut, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Tidak bisakah kita bicarakan besok? Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Sudah berapa lama kamu kenal Luo Yi? Setengah tahun. Dia bergabung dengan maskapai kami 6 bulan yang lalu. Kamu lihat Xiaomei tadi malam. Xiaomei meninggal. Kamu bilang itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau hari ini kamu nggak jelasin dengan jelas, kamulah pembunuhnya. Iya, hari ini. Kita harus cari tahu siapa pembunuhnya. Kalau nggak ketahuan, kalian semua nggak boleh pergi. Meski kamu punya senjata, kalau kamu pembunuhnya, kami juga nggak takut sama kamu. Paling-paling kita lawan dia bareng-bareng. Setuju nggak? Iya, ayo kita lawan dia. Ayo kita lawan. Kak, kita harus gimana? Siu, jangan takut. Kakak pasti bakalan dungeon kita. Aku bukan pembunuhnya. Tadi malam, aku cuma datang dan nanya dia satu hal. Yuan Yiming, kamu mau ngapain? Kamu ancam aku pakai senjata lagi. Bunuh aku. Kalau berani, tombak kita celui-là. Yiming, jangan gegabah. Bukan kamu. Jelasin aja ke semua orang. Masalahnya, apa dia bisa jelasin dengan jelas? Iya, apa dia bisa jelasin dengan jelas? Bunuh orang bayarnya nyawa. Meski di sini nggak ada polisi, kami nggak bakal lepasin dia, si pembunuh. Ayo, kita berhak untuk tigakan Catalan. Siapa bilang di sini nggak ada polisi? Siapa bilang di sini nggak ada polisi? Jangan bergerak, turunkan senjatanya. Xiaoqin, dia ambil senjatamu, kan? YK. Terangkan. Senua orang bawa senjata. Kenapa aku harus menurunkannya? Bukan kamu yang harus menurunkannya. Yiming, jangan lakukan ini. Mereka polisi. Mereka itu polisi. Kak, masa polisi aja mau kamu bunuh? Yuan Yiming. Jangan gegabah. Aku tahu kamu yang bunuh 2 orang itu. Itu membela diri. Selama kamu nggak bunuh orang yang nggak bersalah, aku bisa jadi saksi buat kamu nanti. Tolong kembalikan senjataku. Yiming, dengar nggak? Petugas Qin bilang, dia bisa bersaksi kalau 2 orang itu membela diri. Jangan lakukan ini. Jangan sampai terjerumus lebih dalam. Aku benar-benar nggak mau. Suamiku jadi pembunuh. Kalau aku turunkan senjata, mereka nggak akan memperlakukanku dengan baik. Yiming, mereka kan polisi. Mereka nggak akan berbuat salah. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Oak. Aku janji padamu. Yiming, hack. Anda dicurigai menyerang polisi dan merampas senjata. Anda berhak untuk tetap diam. Tapis Semuayang en Dakatakan. Akan digunakan sebagai barang bukti. Kenapa kalian mau menangkap dia? Bu polisi, bukannya tadi bilang enggak bakal tangkap kakak ipar aku? Aku cuma bilang, mau bantu dia buktiin, kalau dia bunuh 2 orang itu buat bela diri. Tapi dia nyerang polisi, dan ambil senjataku. Kalian semua lihat sendiri, kan? Berhenti. Berhenti. Yiming, maafin aku, Yiming. Kakak ipar, maaf ya. Kakak ipar, jangan khawatir. Abis kita pulang nanti, kami pasti bakal keluarin duit buat sewa pengacara terbaik, buat belain kamu. Jeonggon lari. Lari lagi. Aku bakal berantem. Xiaoqing, jangan khawatir. Di pulau terpencil ini, mau lari kemana lagi, mereka pasti ketangkep juga.
Pak Polisi, orang ini juga dicurigain perkosa dan bunuh pramugari, Wu Xiaomei. Iya, dia yang ngelakuin. Semuanya, diam. Apa Xiaomei mati karena dia? Kami pasti bakal selidiki. Tolong Bantu, en cage de Nazania Dulu. Oke. Jujur aja. Bisa dipastikan, dia nggak diserang seksual sebelum mati. Ini bukan pemerkosaan, ini cuma pembunuhan biasa aja. Terus motifnya? YK. Kalau bukan karena nafsu. Terus motif si pembunuh apa? Pensa, comment curer pistole cul agit. Xiaoqin, aku sudah tunjukkan padamu. Di mana tersangkanya? Di mana suamiku? Bagaimana bisa kau menjadi polisi? Kau harus mengawasinya. Bisakah dia membunuh lagi? Pasti bukan suamiku yang melakukannya. Dia bukan orang seperti itu. Mangapa Kobejitu Yakin? Hanya karena dia suamimu. Jika dia tidak melakukannya, Mangapa dia lari? Dia lari dari kejahatan. Oke, berhenti menebak-nebak. Xiaoqin, aku bawa beberapa orang muda dan kuat. Pergi tangkap Yuan Yiming. Kau ambil beberapa orang. Periksa mayatnya dengan baik. Ya. Perhatikan untuk memeriksa TKP pertama dengan cermat. Untuk melihat apakah kasus ini ada kemiripan? Baik. Kakak, kita mau kemana? Pergi cari kakak iparmu. Ah, kakak, ada monster di pulau ini. Jangan takut, tunggu sampai kau seberangi gunung ini. Kau bisa lihat pantai. Monsternya tidak akan pergi ke pantai. Kakak, kau yakin? Ya. Tapi, kakak, aku masih takut. Apa yang kamu lakukan? Kami sedang memetik jamur. Ya, kami kesini untuk memetik jamur. Kemarin sudah saya jelaskan dengan jelas. Tidak ada yang boleh berkeliaran sendirian. Kami tidak berkeliaran sendirian. Kami berdua bersaudara dan bersama. Bersama. Pulang. Mulai malam ini, kita harus bergantian berjaga. Ini tidak boleh terjadi lagi. Baik. Kalau gitu, berikutnya aku ya. Maksud kamu apa? Jangan khawatir. Bahkan kalau di pulau ini tidak ada perempuan, belum tentu giliranmu. Baik, ayo kita semua bantu. Bantu Manguburkania. Biarkan dia dimakamkan dengan tenang. Hei, kenapa dia ada bintik merah seperti ini di tubuhnya? Dimana la Jikamu per Namelia Ruam Sepertini? Aku punya satu di kakiku. Aku punya satu di kakiku. Ah ini... Apa ini tanda merah? Kapan ini muncul? Pak Polisi, kematian mereka. Pasti tidak ada hubungannya dengan tanda merah ini. Ah, Mbak Polisi, jangan nakut-nakutin aku. Aku tidak yakin. Tapi aku yakin bahwa Wu Xiaomei yang dibunuh kemarin juga punya bercak merah serupa di tubuhnya. Aku punya eritema yang sama di sini. Kamu ingat, bercak merahmu, kapan itu muncul? Aku baru memilikinya kemarin. Pahaku agak gatal kemarin, jadi aku garuk dengan tangan. Lalu bercak merah ini muncul. Aku juga sama. Aku memilikinya kemarin dulu. Awalnya seukuran jari, lalu tumbuh setiap hari. Dan semakin aku garuk, semakin gatal. Pak Polisi, apakah ini berhubungan dengan kematian mereka berdua? Tentu saja, ini mungkin hanya alergi kulit. Baguslah. Dimana Maya Wu Xiaomei? Mungkinkah dibawa pergi oleh binatang buas? Berdas akan penggal aman akademik saya selama bertahun-tahun. Sudah pasti diambil oleh binatang buas. Banyak hewan memiliki penciuman yang sangat tajam. Bahkan jika mayatnya disembunyikan di dalam tanah, mereka tetap bisa menemukannya. Dengan banyaknya batu yang menindihnya, seharusnya tidak bisa diambil oleh binatang buas. Kakak,
Menurutmu kakak iparku sekarang ada di mana? Apa dia dalam bahaya? Kenapa kamu begitu peduli padanya? Kalau bukan karena kakak iparku, aku sudah mati 2 hari yang lalu. Kakak, lain kali kamu harus baik-baik sama suamimu. Aku akan berusaha. Kita sekarang terdampar di pulau terpencil. Kita harus bersatu dan menunggu pertolongan. Ya, petugas Li benar. Malam ini semua jangan tidur. Aku tidak percaya ada yang bisa terjadi. Aduh. Lao Zhang, Lao Zhang. Bapak Zhang, Bapak Zhang. Sudah ketemu? Sudah lihat di sana? Sudah kulihat di sana. Sisi mana yang belum kamu temukan? Bukannya kamu menemukannya di sana? Pergi ke sana. Lao Zhang. Lao Zhang, buruan. Lao Zhang. Mati. Ah, mati. Apa yang terjadi? Hewan apa yang melakukannya? Berdas akan Pengal aman akademik saya selama bertahun-tahun. Hei, jangan bicara tentang pengalaman akademik. Sekarang, cepat kuburkan Lao Zhang dekat tempat kita tinggal, dan kuburkan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mayat mereka memberi makan binatang buas. Oke, petugas Li benar. Ayo kita kembali. Hei, bagaimana dengan Ahling? Di mana Xiong Eling? Saat kita naik gunung sebelumnya, dia tidak mengikuti kita. Pergi. Kembali. Di mana itu? Huh? Kenapa tidak? Wu Xiaomei, Wang Feng. Xiong Ailin dan mereka bertiga punya bintik merah yang sama di tubuhnya, kan? Benar? Pak Li, menurutmu kematian mereka benar-benar ada hubungannya dengan bintik merah ini? Maksudmu, pembunuhnya hanya menargetkan orang-orang yang punya bintik merah di tubuhnya. Itu tidak mungkin. Bukan itu maksudku. Lia Bintik, Meradi Tubumereka. Sepertinya muncul dengan sendirinya. Kalau menurutmu, luka-luka di tubuh mereka ini dilukai sendiri. Berarti kematian mereka semua bunuh diri. Tidak itu mustahil. Kalau mereka gantung diri. Mereka harus taruh batu di bawah kaki. Kalau tidak, gimana caranya naik? Siu. Kamu kenapa? Dia kenapa? Dia melihat bintik merah di tubuh Xiong Erlin. Teres? Kakinya ada benjolan. Bintik merah yang sama. Cuma belum sebesar itu. Apa? Nona Chen, jangan takut. Kami akan melindungimu. Kakak, aku nggak mau mati. Siu, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Kakak, aku takut. Siapa lagi di antara kalian yang menemukan bintik merah di tubuh? Aku tidak. Aku juga tidak. Sebaiknya kalian periksa ke dokter. Sekarang juga. Baik. Awalnya seukuran kurma merah. Lalu jadi seukuran telur. Akhirnya akan jadi seukuran kepalan tangan. Akhirnya. Nona Chen, bisakah Anda tunjukkan? Bintik merah di kaki Anda? Pak polisi, jangan provokasi dia. Oke? Karena bintik merah itu, emosinya tidak stabil. Susah sekali menenangkannya. Aku tidak memprovokasi dia. Aku berusaha menyelamatkannya. Aku harus mencari tahu. Wu Xiaomei, Kema Xiong Wang Feng, Xiong Eling. Apakah ada hubungannya dengan eritema ini?
Bapak Qin, apa yang terjadi? Jangan nakut-nakuti kami. Bapak Qin, aku sudah tamat, ya? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya itu. Bapak Qin, kenapa wajahmu pucat sekali? Kekli. Kak, ayo pergi. Mau kemana? Aku mau mencari kakak iparku. Kenapa tiba-tiba mau mencarinya? Kak, kurasa sekarang hanya kakak iparku yang bisa menyelamatkanku. Pembunuh itu pasti hanya membunuh orang yang ada bintik merah di tubuhnya. Kita pasti sudah ditandai olehnya. Ayo pergi. Anak-anak kecil. Mau kemana? Kami sudah menunggumu berhari-hari. Kali ini, siapa lagi yang akan menyelamatkanmu? See you run, safe. Mau kemana? Sial, masih mau kabur? Kamu tadi pergi kemana? Semua ini karena kalian, jalang-jalang. Kami jadi seperti ini. Camille Jadi Begini. Semua ini karena suamimu, Yuan Yiming. Dia yang melukai kami. Xiao Hua, aku lagi baik hati hari ini. Aku izinkan kamu melakukan apa saja pada mereka. Terserah kamu. Benar begitu? Hanya dengan cara ini kebencianku bisa terlampiaskan. Terimakazi, Kaki Greki Greki. Kaka. Kakak-kakan bua Camus senang hari ini. Lepasin dia. Kalau ada masalah, hadapi aku. Pergi sana, hahaha. Hadapi kamu? Jangan khawatir. Kamu tidak bisa kabur. Nanti biar Xiao Hua yang urus kamu. Tapi sebelum itu, aku akan hancurkan kamu dulu. See you. Lepaskan aku. See you. Ada apa dengan cewek ini? See you. SIU. Berhenti melawan. Sia-sia saja melawan. Ketika kamu menjadi buta, aku akan biarkan Xiao Hua memperkosa kamu lagi. Aku akan lihat apakah suamimu masih menginginkanmu. SIU. Sif, ada apa denganmu? Saudarimu telah berhasil oleh Xiao Hua. Kamu pikir dia bisa lolos hari ini? Siu, jangan takuti aku. Jangan mendekat, mencoba menipu aku untuk berbalik. Kamu pikir aku akan tertipu seperti terakhir kali? Tertipu lagi? Arhaha. Tolong aku. SIU. Sif. Siu, ada apa denganmu? See you. Siu, kenapa kamu? Siu. Jangan ke sini. Aku kakakmu. Siu. Ingin hujan. Siu. Aku kakakmu. King Ai.
kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. King Ai. Yiming, Apa yang terjadi dengan Siu? aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Siu. Siu, dia kakak iparmu. King Ai. Jangan mendekat. Dia sedang dalam bahaya. Kau sudah hilang, dan dia tidak mengenalmu. Siu, kenapa denganmu? Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Aku tidak tahu. Ini terasa sangat aneh. Aku tidak tahu kenapa. Siu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yiming, Ayo ikat dia dulu. Kalau tidak, dia akan banggan dalam King Hila. Oak. Carry Tailai. Siu. Jangan lakukan ini. Aku ini kakakmu. Dia itu kakak iparmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu, Siu. Yiming, kita harus bagaimana? Yiming, Kini, ayo pergi. Jangan dekat-dekat kami. kenapa? Aku khawatir nggak lama lagi. Aku juga akan jadi seperti ini. APA, Aku digigit. Aku takut tertular. Kamu pergi saja. Jaga-jaga kalau aku ikut gila. Nanti kamu dalam bahaya. tidak, aku nggak mau pergi. Aku nggak bisa ninggalin kalian berdua. Kalau gitu, bantu ikat aku. Aikiraku. Iya, jaga-jaga kalau aku juga jadi kayak hujan. Jadi kamu ada kesempatan buat kabur. Aku nggak bisa melakukan itu. Udah, jangan ngomong yang enggak. Cepetan. Kini. Lari. Yiming, aku nggak bisa jalan lagi. Aku mau duduk istirahat dulu. Pada 24 Maret 1997. Tim ekspedisi ilmiah diterjang tsunami. Kami terdampar di pulau terpencil ini. Pada 25 Maret 1997. Tim ekspedisi ilmiah punya lebih dari 10 orang yang selamat. Untungnya, ahli medis dan ahli survival Lepangan, semuanya selamat. Pada 29 Maret 1997. Orang-orang dari tim ekspedisi ilmiah, ada yang kena penyakit aneh. Awalnya, mereka merasa gatal, dan muncul bintik-bintik merah saat digaruk. Yang pertama menunjukkan gejala ini adalah seorang anggota perempuan dari tim ekspedisi ilmiah. Semua orang nggak terlalu memperhatikan, kami pikir dia cuma alergi. Ada APA. Lari Borak. Yiming, lihat buku hariannya. Apa disebutkan adikku? Bagaimana cara menangani situasi ini? Oak. Tidak ada catatan spesifik. Kenapa mulai baca dari halaman terakhir? Pada tahun 2001, tanggal pastinya tidak diketahui.
Teman terakhir juga pergi di pagi hari. Ini mungkin entry buku harian terakhirku. Karena aku tahu, sebentar lagi akan giliranku. Di sini, aku berharap, orang yang didiktirkan mengambil buku harianku, bisa percaya padaku. Tolong jangan pergi ke hutan dalam. Kenapa kau pergi lebih awal? Kau mengatakannya di akhir. Mungkin dia sudah menulis. Kita cuma belum melihatnya. Tidak, jangan suruh aku lari. Kenapa kamu baca dari halaman kedua? Bagian depan cuma berisi apa yang kita alami sekarang. Bagian belakang adalah yang harus kita alami nanti. Yiming, kamu pikir kita akan seperti mereka? Mati di pulau ini? Jangan khawatir, aku di sini, itu nggak akan terjadi. Oak. Di tahun 2011. Waktu pastinya nggak diketahui. Kami bertiga tahu, hidup kami akan segera berakhir. Sebenarnya, kami nggak ada penyesalan dalam hidup ini. Satu-satunya penyesalan adalah, belum sempat ketemu istriku, Su Ai, dan anak sang biksu yang masih dalam kandungan. Semoga ibu dan anaknya hidup damai. Kamu kenapa? Nama ibuku Zhang Suai. Dia juga bilang kalau ayahku adalah seorang ilmuwan. Kamu yakin? Ya. Kenapa kamu begitu yakin? Ibuku bilang kalau ayahku pergi ke luar negeri. Sudah nggak mau kita lagi. Dan nggak pernah pulang. Ibuku membenci pria ini seumur hidup. Tapi dia nggak nyangka. Dia nggak meninggalkan istrinya. Tapi dia cuma kena tsunami. Dia nggak bisa balik ke pulau. Yiming, setelah subuh, kita akan cari tulang ayahku. Kita kubur dia dulu, ya? Oak, kita lihat buku hariannya. Lihat si paman. Apa ada? Petunjuk penting. Yiming, kamu kenapa? Yiming, jangan nakutin aku. Yiming. Kamu biarkan aku pergi. Aku istrimu. Yiming, kamu biarkan aku pergi, Yiming. Pergi cepat. Lagi pula, kamu dan Siu sudah jadi begini. Aku nggak bisa hidup sendirian di hutan. Aku juga nggak bisa hidup mati di tanganmu. Mungkin itu tujuan terbaikku.
Tiny, jangan lari. Aku bantu kamu mengalihkan perhatiannya. Yiming, kamu baik-baik saja? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ingat apa yang terjadi. Kamu tiba-tiba jadi sama seperti kakakku. APA. Kenapa kamu nggak lari bareng aku? Kamu malah lari ke arah sebaliknya? Yiming, aku mau bantu kamu. Sayang. Yiming, tolong aku. Sial, cewek memang merepotkan. Pantas saja tadi kamu sasaranin aku. Jadi kamu balas dendam sama aku. Yiming, kamu kenal dia? Waktu kamu ketangkep sama Roy beberapa hari lalu. See you sama aku daring nyelamatin kamu. Kami dikejar-kejar dia semalaman. Untungnya, aku tembak matanya. Kalau enggak, aku sama Siu pasti susah keluar. Oke, udah cepat pergi dari sini. Masih ada 2 ujung lagi, ayo pergi. Kakak ipar. Kalian di mana? Kalian, kenapa ninggalin aku sendirian? Aku takut banget. Bong, hari ini kita dapat rezeki. Ceweknya sudah datang? Hei, cantik. Kenapa sendirian di sini? Aku takut sekali. Jangan takut, turunlah. Kami akan melindungi kamu. Aku nggak mau. Aku takut. Ada binatang buas di hutan. Binatang buas. Mana binatang buasnya? Walaupun ada binatang buas. Nanti mereka yang jadi santapan kita. Gue gebukin sampai mati. Cantik, turunlah. Biar gue yang nemenin. Kalau kamu melayani kami dengan baik, dijamin kamu bakal populer di pulau terpencil ini, dan dapat makanan enak. Kalian mau apa? Sayang, ayo turun. Aduh, tolong. Aduh, sialan. Kamu mati. Monster itu datang. Datanglah monster. Datanglah monster. Apa-apaan ini? Dan masih mencoba mengakali aku? Monster? Kamu pikir monster lebih menakutkan daripada kami? Ayo, sayang, turunlah. Enggak mau. Tolong aku. Jangan digoyang. Aduh, tolong. Hah, ada satu lagi. Hang, kamu tidak boleh melakukan ini. Masih menungguku. Hey, see you. Hei, Bang.
Aku yang mengalihkannya, lalu kamu lari. Kini, nanti begini caranya, setelah kamu ketemu Siu, bawa dia ke gua tempat kita menginap semalam. Yiming, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Si kepala besar. Shu lari. Hati-hati, Kak. Shu ke sini. Kak, aku lapar banget. Seharian semalaman belum makan. Aduh. Yiming, tolong aku. Kak, tolong aku. Naik ke pohon. Suamiku. Kak. Chen sini, bukannya sudah kukatakan bawa adikmu ke gua? Kenapa kamu lari ke sini? Naik ke pohon. Ayo cepat, ayo. Oh, Kak, kamu memanfaatkanku lagi. Di saat seperti ini, masih banyak omong. Siu hampir saja membunuh kakak iparmu. Maaf. Kak, aku haus dan lapar. Sayal, terus begini bukan solusi. Kita gak bisa habisin mereka. Ayah, tapi kita bisa ngapain? Kak, tolong cari cara. Aku gak bisa diam. Peluruku tinggal 4. Kak, bukannya 2 hari lalu kamu bilang, peluru nggak terlalu efektif buat monster berkulit tebal ini. Nggak terlalu mematikan? Aku bunuh monster besar tadi malam. Aku juga nembak dari atas pohon. Seharusnya sekali tembak langsung mati. Aku kena kepala mereka. Struktur kepala mereka mungkin mirip sama kita. Tulang tengkorak adalah bagian tubuh mereka yang paling rentan. Jadi aku akan cari kesempatan untuk lihat apa bisa bunuh mereka dengan sekali tembak penutup surgawi. Aduh, lari. Aduh, lari. Cepat naik ke pohon. Naik ke pohon. Kakak-kakak labu menyelamatkan kakek. Sekarang sudah aman. Kemarin, aku sendirian. Dan hari ini akan lebih banyak lagi. Pohon ini nggak akan cukup tempatnya. Ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak kabur, kita nggak akan berada dalam situasi seperti ini. Kalau kamu nggak mengurung suamiku, mana mungkin suamiku kabur? Kalau suamiku nggak kabur, mana mungkin kita kabur? Itu sih. Halo, maaf ya kita. Sekarang jam berapa? Kita semua terdampar di pulau ini. Kamu masih mau menangkap orang. Itu tugas kami. Tugas kamu? Bisa nggak kita keluar dari pulau ini dengan selamat saja? Belum pasti. Belum pasti. Oke, berhenti bertengkar. Pak Li, tolong bekerja sama. 2 monster ini kulitnya tebal. Nggak ada gunanya memukul tempat lain, hanya dengan memukul ubun-ubun. Ayo serang bersama, cari kesempatan, hanya dengan memukul kepalanya. Apa rencanamu bisa dilakukan? Pasti bisa. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengalahkan kedua monster itu sekaligus. Kalau tidak, walaupun kita bisa melewati krisis ini untuk sementara, kita nggak akan aman di pulau ini nantinya. Kita bisa bekerja sama. Tapi bukan dengan kamu. Kamu berikan pistolnya ke Xiaoqin.
Aku akan bekerja sama dengan Xiaoqin. Kamu bukan rekan seperjuanganku. Kamu nggak pantas. Aduh, Kak Li, kamu baik-baik saja? kau bukan rekan saya. Kau tidak pantas. Pak Li, kau baik-baik saja? Ular ini berbisa. Ular. Pegang erat, jangan lepaskan. Tarik aku cepat. Tarik dia naik. Jangan khawatir, Bukin. Pohon ini tinggi sekali. Monster itu tidak akan menyentuhmu. Bantu tarik dia naik. Berikan tanganmu. Kini sudah menangkapnya. Tidak, aku tidak sanggup lagi. Tidak, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku benar-benar tidak sanggup. Terima kasih. Terima kasih, Pak, sudah datang. Terima kasih. Kalau memang mau berterima kasih, beri saja aku 1 magazin lagi. Aku hanya punya 2 peluru tersisa. Kalau kita bertemu binatang buas serupa lagi, aku tidak bisa jamin bisa melindungimu. See you. Ayo, aku antar kamu cari makanan. Terima kasih, Kak. Xiaoqin, cepat turun. Ai, Kak Li. Pak Li. Bahaya, bisa ular Pak Li sudah menyebar? Apa yang harus kita lakukan? Berdas akan penggal aman menggaya saya selama bertahun-tahun. Kita butuh seseorang segera untuk menyedot darah beracun dari lukanya. Siapa yang mau menghisap? Namun, racunnya berkembang sangat cepat. Artinya bisa ular itu sangat kuat. Jika seseorang dengan sariawan menghisapnya, dia akan langsung keracunan. Siapa tahu apakah ada sariawan atau tidak. Setiap orang pasti punya sedikit. Punya sariawan sedikit. Kakak ipar, kamu baik-baik saja, mereka ingin menangkapmu. Tapi kamu masih nekat menyelamatkannya. Yiming, kalau kamu punya sariawan, apa yang akan kamu lakukan? Kakak ipar, mau kemana? Tunggu aku di sini. Hei, apa yang akan dia lakukan? Kakak ipar, sudah ketemu makanan enak? Kamu bawa sesuatu untukku? Hei. Kamu tahu obat tradisional Tiongkok? Tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang kamu pura-pura tahu. Kalau kamu minum obat sembarangan, bisa memperburuk keracunannya. Hai. Suami. Yiming. APA kabar? Yiming. Kakak ipar. Sudah kukatakan, orang sariawan tidak boleh minum obat. Yang tidak mendengarkan nasihat orang tua, akan menanggung akibatnya. Sekarang kamu keracunan. Kamu sudah keracunan. Kalau tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bodoh. Kamu. Ayo pergi, bawa mereka kembali, cepat. Semuanya, bantu aku. Kakak ipar, bangun. Kakak ipar. Yiming. Kalau sesuatu terjadi padamu, mau kami bagaimana? Yiming. Kalau saat itu, dia tidak menembak mati 2 monster itu, kita semua akan terjebak di pohon. Kalau dia tidak menyelamatkanmu hari ini, kalian berdua sudah mati. Kamu benar. Pistolnya ada di tanganmu. Lebih aman di tanganmu daripada di tanganku. Dan bisa lebih mengoptimalkan nilainya. Aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa ini benar-benar ada hubungannya dengan eritema ini? Ini bukan pemerkosaan, tapi pembunuhan biasa. Apa motif pembunuhannya? Kalau bukan karena nafsu, apa motif si pembunuh? Pada 8 April 1997,
Sejak tanggal 29 bulan lalu, 3 orang di tim terserang penyakit aneh. 3 orang telah terinfeksi penyakit aneh. Awalnya, semua orang menganggapnya aneh. Sampai hari ini, orang keempat kembali terkena penyakit aneh itu. Kami menyadari bahwa penyakit ini semuanya terkait dengan bintik merah di tubuh mereka berhubungan. Eritema, Kak, lihat, apakah bintik merah di kakiku sama? Hah, Kak, kenapa bintik merah di kakiku hilang? Aku akan lihat apa lagi yang tertulis di buku harian ini. Erythema ini adalah sejenis patogen yang menempel pada jaringan kulit. Mereka menular. Setelah terinfeksi, mereka memiliki ciri-ciri seperti zombie. Zombie. Orang mati hidup? Awalnya, ilmuwan medis kami mengira ini varian dari virus Ebola. Tapi kemudian tahu itu bukan. Ini jauh lebih besar dari yang kami kira. Ini 10.000 kali lebih menakutkan. Ini 10.000 kali lebih seram. Kak, lihat yang tertulis selanjutnya. Ilmuwan medis itu memberi nama untuk virus ini. Disebut virus zombie darah. Virus zombie darah. Kak, lihat, apakah mereka sudah menemukan obatnya? Tidak disebutkan di halaman berikutnya. Kalau begitu, teruskan baca. Ada. Seorang rekan wanita lain di tim terkontaminasi virus zombie darah. Para ahli medis kami menemukan bahwa virus zombie lebih menyukai tubuh wanita. Siklus reproduksi mereka 3 hari. 3 hari. Tepat. Aku tertular 3 hari kemudian. Setelah virus zombie darah bersarang di tubuh manusia, pada hari ketiga, masuk ke sistem saraf, menyebabkan kematian. Saat darah membeku, mereka akan menginvasi tubuh manusia secara menyeluruh. Kak, kenapa denganmu? Lihat. Di sini tertulis, virus zombie darah punya musuh alami dan lawan. Petugas Kin. PAK Kin. Gene, Ada APA. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi padanya? Astaga? Dia terinfeksi virus zombie merah. Virus Zombie Merah. Betul? Tapi jangan khawatir. Sebenarnya, virus ini tidak semenakutkan yang dibayangkan semua orang. Tapi sekarang kita harus segera menemukan Pak Kin. Kalau tidak, dia dalam bahaya. Chen, kamu tahu cara mengobati penyakitnya? Aku tahu. Halo semuanya. Siapa yang mau ikut aku mencari Pak Kin? Kamu. Aku ikut denganmu. Yiming. Aku ikut denganmu. Yiming. Aku ikut denganmu. Kakak ipar, ayo kita ikut denganmu. Lebih aman kalian tinggal di sini. Ya, kamu tidak bisa banyak membantu di sana. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan mencari petugas Kin, tapi juga akan menjaga kalian. Ya, kami akan menjaga kalian. Baik. Kalian harus berhati-hati. Jangan khawatir. Nona Chen. Virus zombie darah yang kamu sebutkan sebelumnya, ada apa? Biar saya lihat. Begini. Suamiku mengambil sebuah buku catatan. Hei, Profesor Wang, apa ini? Ini. Bahan-bahan obat ini dapat disintesis menjadi antiinflamasi dan antivirus obat tradisional Tiongkok. Nanti, saya akan merebusnya menjadi sup. Kalian semua minum sedikit untuk mencegah virus zombie. Benarkah? Bagus sekali. Tentu saja, keluarga kami adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Hai, ayo, semua minum. Ini antivirus. Bos. Periksa mereka satu persatu. Temukan yang kuinginkan. Ya.
Apa maumu? Pergi sana. Menurutmu aku mau apa? Sial. Xiao Liu, kamu sedang apa? Bos, tidak ada apa-apa. Sudah ketemu? Belum. Tidak mungkin. Aku dapat kabarnya. Barang itu ada pada seseorang di pesawat ini. Sudah banyak orang yang mencari. Bagaimana mungkin tidak ketemu? Tapi, bos, sudah kucari di mana-mana. Aku benar-benar tidak menemukannya. Mereka semua sudah mencari? Masih belum. Beraninya kamu masih punya pikiran main-main dengan perempuan? Cepat temukan yang kuinginkan. Jangan sok jago. Yanggan takut. Dia sudah mati. Profesor Wang, apakah Anda yang menyelamatkan kami? Ya, untungnya, aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kalian... Kenapa yang lain semuanya seperti itu? Xiao Liu tidak tahu obat apa yang dia masukkan ke dalam sup. Meracuni semua orang. Mengapa Xiao Liu melakukan ini? Aku juga tidak tahu. Ayo kita pergi dari sini cepat-cepat. Xiao Liu punya kaki tangan. Di sini tidak aman. Kita mau pergi kemana? Iya, kami masih harus menunggu kakak ipar saya di sini. Kalau kita semua pergi, dan dia tidak bisa menemukan kami saat kembali, dia akan cemas. Kalau kaki tangan Xiao Liu datang, kalian akan dalam masalah. Lalu kita harus bagaimana? Iya. Ayo cepat pergi, kaki tangan Xiao Liu datang. Aku, orang tua ini, tidak bisa membantu kalian. Baiklah. Ayo kita cepat pergi. Kaini. Yiming. Kakak ipar. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua diracuni oleh Xiao Liu. Dear Kini? Oak. Lalu kenapa kamu baik-baik saja? Kami sebenarnya baru saja diracuni. Berkat Profesor Wang, yang menyelamatkan kami. Ya, Profesor Wang ini, yang tampaknya tidak berguna di waktu biasa, tapi dia sangat berguna di saat-saat kritis. Hai, bagaimana dengan petugas Kian dan petugas Li? Mereka masih di belakang. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Aku kembali duluan. Oh. Apakah petugas Qin baik-baik saja? Apakah dia baik-baik saja? Itu bagus, Profesor Wang. Karena Xiao Liu meracuni semua orang. Kenapa kamu tidak keracunan? Apakah kamu mencurigaiku kalau aku tidak menyelamatkan mereka? Mereka akan seperti yang lain. Ya, Liu baru saja mencoba menggangguku. Berkat Profesor Wang. Benarkah? Kamu membunuh Xiao Liu. Kau yang membunuh Xiao Liu. Kakak, sedang apa kau? Benar, Yiming. Kami berdua diselamatkan oleh Profesor Wang. Kau tidak benar-benar curiga kalau dia ada masalah, kan? Apa yang kau curigai dariku? Dia dicekik sampai mati, dan sebelum meninggal, dia memegang pisau. Jelas, dia sedang berkelahi dengan seseorang. Jika tebakanku benar, kedua saudari ini seharusnya sedang pingsan. Artinya, lawan Xiao Liu hanya kau. Hahaha. Kau sungguh meremehkan orang tua sepertiku. Bukan kau. Tentu bukan aku. Aku sebelumnya diracun. Tapi aku minum sedikit sup. Saat aku terbangun, aku melihat Xiao Liu terbaring di lantai. Aku pakai jarum perak untuk menetralkan racun mereka. Kau pakai jarum perak untuk menetralkan racun mereka. Lalu? Karena kau tahu cara menetralkan racun. Kenapa tidak selamatkan semua orang psikologis? Ya, Profesor Wang. Teddy, kenapa tidak selamatkan semua orang?
Tapi malah bawa kami berdua pergi dulu. Dia akan membawa kalian pergi. Ya, Profesor Wang, bagaimana kau jelaskan ini? Profesor Wang, bagaimana penjelasan Anda? Siapa orang ini? Pikirannya terlalu teliti. Anda bisa melihat begitu banyak kekurangan dalam diri saya sekaligus. Profesor Wang, jangan bengong. Ayo selamatkan orang dulu. Oke. Jangan gegabah. Aku akan selamatkan orang dulu. Sebenarnya, Anda benar-benar salah paham. Aku ingin membawa mereka pergi dulu, karena aku curiga Xiao Liu punya kaki tangan. Jadi, berhenti bicara omong kosong dan selamatkan orang. Oke. Terima kasih, Profesor Wang. Terima kasih, Profesor Wang. Di saat kritis, Profesor Wang menolong kita. Apa maksudmu? Kenapa kamu mengarahkan pistol ke Profesor Wang? Apa yang dia lakukan padamu? Profesor Wang adalah penyelamat kita. Apa maksudmu mengarahkan pistol ke dia? Jangan kira karena kamu punya pistol, aku takut padamu. Turunkan pistol itu, atau aku tidak akan sungkan padamu. Oh, ayo pergi. Tolong aku.